Pendengar sekilas Dhamma yang berbahagia, dua jenis orang ini langka di dunia. Orang yang berprakarsa, membantu orang lain, serta orang yang berterima kasih dan membalas budi. Demikian penggalan Anguttara Nikaya 2 ayat 119. Dewa Datta sepupu Buddha. Suatu malam, saat sedang sendirian, Biku Dewa Datta berpikir, siapa yang bisa membantuku mendapatkan keuntungan dan kehormatan? Lalu, ia menemukan Pangeran Ajata I, putra dari Raja Bimbisara dari negeri Magadha sebagai jawabannya. Dewa Datta segera berangkat menuju kota Rajagaha, mengganti wujudnya menjadi pemuda dengan sabuk ular hidup, dan muncul di kamar Pangeran Ajata I. Pangeran Ajata I ketakutan melihatnya. Dewa Datta segera kembali ke wujud biku. Seketika itu, Pangeran Ajata I menjadi sangat yakin kepada biku Dewa Datta yang sakti. Sejak itu, ia melayani biku Dewa Datta siang dan malam dengan segala kemewahan. Dibanjiri kemewahan, muncul ambisi dalam biku Dewa Datta. Aku akan menguasai Sangga Biku. Pada saat Sang Bagawa sedang mengajar, biku Dewa Datta bangkit dari tempat duduknya sambil mengangkat tangan dan berkata, "Bante sudah tua. Biarlah di hari tua Bante, aku yang akan memimpin Sangga." Sang Bagawa tahu Dewa Datta telah hidup berfoya-foya, maka Sang Bagawa menjawab, "Aku bahkan tidak menyerahkan Sangga kepada Sariputta atau Mahamoggallana. Mana mungkin aku menyerahkannya kepada pefoya-foya?" Karena ditolak, timbul dendam di dalam hati Dewa Datta. Ia kembali menemui Pangeran Ajata I dan menghasutnya. Dewa Datta menghasut Pangeran Ajata I untuk membunuh ayahnya dan merebut tahta. Namun, ia tertangkap oleh pengawal saat akan melakukannya. Raja Bimbisara tahu apa yang dilakukan putranya. Ia bertanya, "Mengapa kamu ingin membunuhku?" "Aku ingin kerajaan," jawabnya. "Jika kamu menginginkan kerajaan putraku, kerajaan adalah milikmu." Raja Bimbisara langsung menyerahkan tahtanya kepada Pangeran Ajata I. Biku Dewa Datta menemui sang raja baru dan meminta orang untuk membantu rencananya. Biku Dewa Datta menyusun rencana untuk membunuh Sang Bagawa. Untuk menghilangkan jejak, ia memerintahkan satu orang untuk membunuh Sang Bagawa, lalu menyuruh 2 orang untuk membunuh satu pembunuh ini, mengutus 4 orang untuk membunuh 2 orang ini, 8 orang lain untuk membunuh 4 orang ini, dan 16 orang untuk membunuh 8 orang ini. Suatu hari, saat Sang Bagawa sedang berjalan, seorang pemuda dengan pedang perisai, panah dan busur mendekati Sang Bagawa. Ia adalah pembunuh pertama. Semakin dekat, ia semakin takut. Ia berdiri diam, tubuhnya menjadi kaku. Sang Bagawa berkata kepadanya, "Mari, jangan takut." Pemuda itu langsung membuang semua senjatanya dan mengakui kesalahan. "Aku memaafkannya dan mengajarinya Dhamma." Pemuda ini mencapai kesucian pertama. Nantikan sekilas Dhamma episode berikutnya yang berjudul Dewa Datta Sepupu Buddha bagian kedua. Sekilas Dhamma spesial kisah hidup Sang Tathagata akan hadir selama 100 hari menyambut Hari Waisak 2562 tahun 2021.
Sekilas Dhamma dapat didengarkan melalui Spotify dan channel YouTube Cetia Dhamma Dayada dengan kata kunci Sekilas Dhamma.